Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel Bibit Sukses. Sehat selalu, salam sukses untuk Anda dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Semoga Tuhan memberkati Anda. Hari ini saya akan mohon izin bercerita tentang bagaimana saya mentransformasi TVRI. Baik, saya memberikan judulnya adalah perjalanan dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sebelum saya melanjutkan dengan paparan saya, seberapa hebat sih TVRI itu? Ya, dari 2 tahun lalu mungkin Anda pun tidak pernah nonton, atau sekarang pun tidak pernah nonton. Tetapi dari peristiwa ini netizen mengatakan, wah sekarang mereka sudah mulai nonton TVRI. Kita lihat ya, ini karya dari salah satu TV daerah kami, Kalimantan Barat. Ya, Anda lihat bagaimana dalam 2 tahun, belum 2 tahun, produksi kami bertransformasi. Kita lihat. 1, 2, 3. Pemirsa berat sekali. Sentaru 2 musim. Oke, boleh ada tepuk tangan. Ada yang mengatakan ini produksi udah setara Net Geo, ada yang mengatakan Discovery. Iya, baru sekalian TVRI sudah bekerja sama dengan Discovery. Sebentar lagi karya-karya terbaik teman-teman TVRI akan ditayangkan di berbagai negara yang menjadi distribusi Discovery. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Saya dilantik 29 November 2017. Itu sekitar 2 tahun yang lalu, lebih kurang. Ya, saya diminta menjalankan sebuah mission impossible. Karena TVRI itu hebat banget, besar banget, tetapi lama banget terkapar di bawah. Saya menarik menyampaikan ini karena ada unsur penegakan aturan, ada unsur bagaimana kami mengubah atau merevisi, memperbaiki tata kelola keuangan TVRI. Itu penting dan itu menyangkut trust. Saya beruntung punya direksi yang luar biasa, penuh dengan integritas. 1 rupiah pun kami tidak mau main, karena itu penting. Membersihkan TVRI harus dilakukan dengan tangan yang bersih. Anda tahu gaji direksi kami 25 juta, saya 32 juta Pak. Lurah DKI aja lebih tinggi ya. Tugas kami berat sekali. Pada saat 28 November, sehari setelah saya dilantik 2 tahun yang lalu, saya pusing mau mulai dari mana. Dan inilah persoalan TVRI. 3 kali disclaimer, hat-trick. Kalau main bola Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hat-trick keren tuh ya. Kalau disclaimer artinya tidak bisa dipercaya. Pengelolaan keuangannya tidak bisa dipercaya. Pengelolaan asetnya tidak bisa diandalkan. Internal kontrolnya tidak bisa diandalkan. Kami mulai dari situ. For sure karena disclaimer ini tidak ada trust dari calon-calon mitra. Juru kunci dari 15 TV kami nomor 15 Pak. Ya. Kalau dibicara era disruption itu ditandai dengan kalahnya petahana. TVRI mengalami itu. Tiap kali ada TV baru, dia turun ke bawah. Tiap kali ada TV baru, dia turun ke bawah. Logonya jadul, nggak hoki katanya, karena ada tutup di atasnya. Rezeki kan dari langit, katanya begitu. Dimulainya era digital, di mana para milenial udah nggak nonton TV. Anggarannya kecil, anggaran TVRI. Karyawan saya 4.800 loh. Dan saya memiliki 32 satker di seluruh Indonesia. Ditambah 5 di kantor pusat. Anggaran kami tidak sampai 1 triliun. RRI saja lebih tinggi dari TVRI. Kadang-kadang saya bercanda, mestinya minimal sama kek, atau adil-adilnya TVRI lebih tinggi dikit. Karena biaya produksi itu lebih mahal TVRI daripada RRI. Penyiar RRI itu tidak perlu pakai bedak juga tidak apa-apa kan. Remunerasi kecil, Anda tahu nggak? TVRI lembaga satu-satunya yang tidak menerima tukin sampai saat ini. Waktu kami masuk itu era jasa siaran non-siaran itu sudah tidak ada. Reformasi birokrasi belum dilakukan. Kami berjuang terus Pak, berjuang terus. Saya menggunakan seluruh network yang saya punya. Saya kenal dengan menteri, kenal dengan dirjen, kenal dengan deputi. Saya lobby, tolong dong, kasihan teman-teman TVRI. Dan mereka udah prestasi bagus. Akhirnya Pak, 30 Desember kemarin, PP tentang tukinnya TVRI turun.
TVRI itu industri kreatif. Ini bukan universitas, bukan rumah sakit yang makin tua pegawainya makin meyakinkan. Wah. Dan PNS lagi Pak. PNS-nya bukan PNS TVRI, tapi PNS Menkominfo, Kemenkominfo. Saya kalau mencat orang nggak bisa Pak, nggak bisa saya mencat orang. Udah salah pun prosesnya lama banget. Anda harus lapor ke Menkominfo. Itu kondisi yang saya alamin. Udah non milenial, PNS, dan bertahun-tahun tidak berkompetisi. Bertahun-tahun tidak berkompetisi. Nomor 15, santai aja. Saya kan belasan tahun jadi pegawai negeri. Saya alumni STAR 82, saya udah jadi PNS. Ya, saya PNS. Jangan salah ya. Tahun 2008 baru saya berhenti. Jadi saya 26 tahun jadi PNS. Saya paham betul. Lucu nih Pak, karena pegawainya tua, yang nonton tua juga. Karena orang tua kan mikirnya tua gitu. Ya. Saya pernah tuh Pak bikin acara gitu, kita bilang TVRI itu TV publik loh, harus memikirkan orang tua, yang muda sama anak muda. Kita nyari-nyari artis, ya. Udah ini Pak, udah kita cari. Oke, kalau nyari yang tua gampang betul. Dapat Bob Tutupoli, Teti Kadi, dapat God Bless, apa mana ya? Dapat Erni Johan. Saya bilang stop cari yang muda. Pak Dirut, ada nih, siapa? Daniel Sauleka. Ya udah deh, karena orang Indonesia di Belanda. Udah cari yang muda, datang lagi. Pak Dirut ada satu lagi nih bisa free waktunya. Titi Hamzah. Ini yang saya hadapin Pak. 6 bulan yang lalu saya mau bikin acara gitu. Saya bilang saya butuh komedian dong yang lucu. Ngusul dia. Anaknya umur 30 tuh bagian kreatif TVRI. Pak Dirut, bagaimana kalau Gogon? Lucu banget. Saya bilang Gogon itu udah mati loh. Ya, segitunya. Dan acara-acara musik, hiburan itu masih saya yang harus approval. Lagunya apa, artisnya siapa. Kalau nggak ngaco-ngaco. Tapi buat sekalian, proses itu kami alamin dan sekarang TVRI bertransformasi hebat sekali. Nanti saya akan lihatkan ya. Orang lupa, ini yang fakta kami sampaikan. TVRI itu coveragenya Masya Allah. Anda lihat nih, TV swasta paling tinggi 58 pemancar. Anda tahu TVRI berapa punya? 360 pemancar di seluruh Indonesia. 6 kali lipat. TV swasta hanya fokus di kota-kota besar yang ada buying power karena mereka komersial. TVRI kan TV publik, melayani publik. Kami malah harus concern di daerah perbatasan. Kami punya di Miangas, ada di Pulau Rote, ada di Nunukan, yang jangan-jangan orang nggak ada di situ. Tidak banyak. Tidak, kami harus melakukan itu. Kami punya 365 pemancar Pak. Nih di seluruh Indonesia, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dari Aceh sampai ke Merauke. Baik, saya panggil direksi. Direksi kami itu ada direktur umum, ada direktur keuangan, ada direktur pengembangan usaha, ada direktur teknik, ada direktur program. Ada 5. Saya bagi mereka menjadi KPI mereka menjadi 5 area yang harus ditransformasi dan kami lakukan Pak. Pertama, reformasi birokrasi. Minimal untuk mengejar tukin, kita harus menegakkan reformasi birokrasi yang belum ada waktu itu. Kita tegakkan disiplin, kita bikin zona integritas, kita bikin fakta integritas supaya mereka tidak korupsi. Itu kita lakukan. Gampang tidak Pak, nggak gampang untuk membuat orang berubah. Kita lakukan Pak, alhamdulillah reformasi birokrasi kita sudah berhasil. Kita sudah dapat PP Tukin, walaupun skor awal 47%. Lumayan Pak. Nomor 2, tata kelola keuangan. Kami kerja keras Pak, mengubah sistem. Bagian juga dari reformasi birokrasi. Dulu semuanya dibayar cash Pak, sekarang kami menegakkan cashless. Ya, transfer hanya dilakukan, pembayarannya dilakukan dengan transfer. Kita membuat lagi cash management system, dibantu oleh sebuah bank. Alhamdulillah Pak, kita perbaikin semua internal control. SPI saya kuatkan. Dalam 2 tahun Pak, dari 3 kali disclaimer berturut-turut, tahun pertama saya memimpin sudah WDP, dan sekarang Pak wajar tanpa pengecualian. Kata BPK, itu adalah WTP pertama untuk TVRI. Dan kata BPK, ya sulit untuk mencari catatan. Ada sebuah lembaga 3 kali disclaimer berturut-turut dalam 2 tahun bisa mengejar WTP. Walaupun temuannya banyak banget. Saya waktu nerima LHP Pak, ditepuk tanganin tuh. Ore, TVRI WTP gitu. Ya itulah alasan barangkali kenapa di direksi ada 3 akuntan dan 3 auditor. Jualan TVRI itu adalah konten. Dalam dunia televisi, konten is the king, but packaging is the queen. Ya, kami perbaikin konten. Nanti saya akan tunjukkan karya-karya TVRI. Gila Pak, luar biasa. Saya nangis melihatnya. Karyawan yang itu juga
Karena tahun lalu kami cuma mendapat 49 PNS baru. Yang pensiun 200. Tahun ini berkat lobby saya dapat 300. Sedang akan tes formasinya dapat 300. Alhamdulillah. Anda tahu tidak? TVRI 15 tahun di moratorium tidak boleh terima PNS. 15 tahun. Sebuah lembaga tidak menerima PNS 15 tahun. Babak belur kami. Tidak punya talent pool. Itulah sebabnya yang tua banyak banget. Piramid kami kan terbalik tuh. 72% kolonial, 28% milenial. Itu yang terjadi. Waduh, luar biasa. Itu kondisi yang saya harus atasi. Ya. Tapi konten kami tidak main-main. Tiba-tiba saja karena orang udah mulai trust, TVRI dapat Liga Inggris, itu yang bikin gempar. Dapat BWF, kejuaraan badminton. Kami tertolong juga, pemain-pemain badminton Indonesia lagi mulai mentas kan. Ada Dedis, ada Minions, ada Jojo, ada Gente, ada Praven Jordan. Tiap kali masuk final, rating kami melesat. Dan tiba-tiba saja timnas diberikan right-nya kepada TVRI. Pada saat timnas itu TVRI nomor 1 loh. Nggak pernah kebayang TVRI nomor 1. Orang selalu bilang, TVRI itu dikasih program apapun nggak akan ditonton. Dan ternyata kami bisa membuktikan. Ya teman-teman, konten. Dan kami melakukan rebranding. Logonya kami ubah. Dulu teman-teman TVRI nggak bangga Pak jadi karyawan TVRI Pak. Dari seragamnya, dari logonya, kami bangkitkan. Culture-nya kami ubah. Kami turun langsung. Nanti akan saya sharing. Saya belajar ini dari Pak Yonan. Ya, bagaimana menggerakkan ya teman-teman karyawan TVRI. Saya tahu betul bahwa transformasi harus didukung oleh SDM yang juga mendukung. Ya, sekarang kami luar biasa Pak. Anda udah tahu sendiri rating. Sekarang peringkat kami nggak lagi nomor 15, pernah nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Yang penting nggak juru kunci. In less than 2 years, share kami naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Peningkatan penerimaan PNBP kami juga meningkat. Walaupun ngeselin Pak. Kami itu PNBP ya, jadi iklan itu harus disetorkan dulu ke kas negara, baru kami tarik 80%. Kadang-kadang kalau akhir tahun Bu nggak kuber ngambilnya, karena udah keburu tutup tuh. Ya, itu yang kami alami. Dan tarifnya fixed rate 2 juta. Ya, jadi teman-teman, ya kalau mau masang iklan di TVRI cuma 2 juta, mau prime time, mau subuh, mau tengah malam, nggak ada urusan. Saya ini kan lama di swasta Pak. Kalau di swasta kan kita sell high buy low. Ini nggak bisa nih, 2 juta aja. Saya tahu kalau kurang dari 2 juta mengurangin penerimaan negara. Jual lebih tinggi pun saya ditegur BPK Pak. Dan kami melakukan modernisasi peralatan. Alat TVRI sekarang dulu paling jadul, sekarang paling canggih. Saya bisa klaim alat TVRI sekarang paling canggih di Indonesia. Kami dipercaya detik-detik proklamasi, pemakaman Pak Habibie. Ya, dulu di istana di blacklist kami Pak, nggak boleh masuk. Alatnya jelek dan karyawannya dulu nggak bisa diandalkan. Sekarang kami menjadi andalan dari istana Pak. Ya, jadi itu yang kami lakukan ya. Oke, next. Saya melakukan 5 step yang diperlukan. 1. Mapping weakness dan strength. Saya melakukan mapping apa sih kelemahan dan kekuatan TVRI. Kelemahannya banyak banget Pak. 1. Akuntabilitas. 3 kali disclaimer. Nomor 2. Human resource management. Ada pegawai 15 tahun, 11 tahun kepala seksi nggak diangkat-angkat di tempat yang sama. Ada yang belum cukup syaratnya udah menjabat di kepala seksi. Waduh Pak, orangnya kurang. Jadi tiap kali kami baper zakat tuh bingung mau naruh siapa gitu. Ya kadang-kadang ditaruh nggak cocok, dipindahin, kena tegur, diadukan ke ombudsman. Waduh, itu Pak persoalan kita. Nomor 3, peralatannya tua. Nomor 4, nggak kreatif. Iyalah, Bapak nonton acara TVRI dulu ya. Eksekusi produksinya lemah banget. Ya, pernah ya, saya waktu seminggu nonton aja di Dirut, saya nonton acara TVRI. Mari mau masak gitu, outdoor, sok-sok kayak para queen gitu, outdoor Pak. Produksi salah satu stasiun di Kalimantan. Waduh, capek gue Pak. Ada laler, bolak-balik dibiarin. Saya telepon Kepsta tuh kepala stasiun. Hey Kepsta, kau lihat nggak di layar kau? Itu laler kalau nggak kau usir, either dia jadi masakan atau dia jadi pinter masak. Grafisnya jadul, nano-nano, fontnya nggak karu-karuan, eksekusinya parah betul. Next, iyalah, tidak WTP, stakeholder trust itu hampir nggak ada. Saya waktu masuk jadi direksi TVRI, Anda tahu tidak? Teman saya di BPK kan banyak murid saya, banyak adik kelas saya Pak. Dia bilang, Pak Dirut, asal tahu aja ya, ada
Ada 200 kamera dan 200 laptop hilang, tidak ada di catatan. Masya Allah Pak, 200 loh. Saya bilang jumlah aja enggak, ya ini yang hilangnya. Kadang-kadang kan sense bullying kita tuh kan tinggi banget kan Pak, ya. Jadi barang itu ada di rumah, ada di mana gitu. Disisir. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? 2 tahun lalu boleh kami ditegur seperti itu. Sekarang baru-baru saja TVRI selain WTP menerima penghargaan sebagai pengelola BMN barang milik negara terbaik. Strength TVRI banyak banget Pak, dan orang nggak banyak tahu. Satu, aset kami gila loh. Kantor pusat kami di daerah-daerah itu rata-rata di daerah strategis kan. Jakarta, Senayan 4,5 hektar. Mana lagi? Mana dari Bali? Ya, Bali kami punya di Renon Pak, 2,5 hektar. Anda tahu Renon harga tanahnya berapa ya? Surabaya mana? Surabaya. Surabaya kami punya di dekat Duku Pakis Pak, dekat Majen Sungkono, 9,5 hektar. Kali aja. Mana Jogja? Jogja kami Jalan Raya Magelang Pak. Jalan elitnya Jogja 3,5 hektar. Anda bayangkan itu kalau kami optimalisasi aset. Luar biasa Pak. Ya, asetnya luar biasa Pak. Senayan 4,5 hektar. Mana ada sih? Mana ada sih instansi yang punya 4,5 hektar di Senayan? Senayan, jalur utama, depannya GBK. Anda kali aja harganya. 200 juta, 300 juta nggak dapat Pak per meter. Dan ada yang jual 4,5 hektar. Ya, status sebagai publik TV. Ternyata masyarakat itu udah rindu dengan TV publik yang baik. Bapak sekalian, kalau Anda keliling dunia, seluruh negara beradab di dunia itu memiliki TV publik yang keren-keren. Kalau Anda ke Jepang, NHK nomor 1 Pak. Kalau Anda ke Inggris, apa? BBC. TV publik terbaik menurut saya itu apa? KBS, Korea. Wah itu gila. Itu yang punya K-pop, yang punya drakor, drama Korea. Ya, The Boys Before Flowers, Winter Sonata, itu produksi KBS. Saya lagi rayu supaya drama Korea ada masuk di TVRI. Ya, luar biasa Pak. Anda tahu NHK mengelola dana berapa? 100 kali lipat TVRI, hampir 90 triliun. BBC 86 triliun. Dari mana? Dari iuran publik. Di Indonesia kan tidak ada lagi iuran publik. Dulu kan ada namanya iuran TVRI ya. Masih ingat Mekatamaraya? Ya, sekarang kan dimatikan. Ya, karena TVRI itu TV publiknya itu adalah milik publik, melayani kepentingan publik. Ya, TVRI parah betul, anggarannya tidak sampai 1 triliun. Alhamdulillah 2020 ini naik menjadi 1,1, masih kecil Pak. Sementara swasta Anda tahu lebih dari 4 triliun mengelola dana. Ya, anggaran program Pak Apni itu cuman 1/10, 1/20 TV swasta. Apakah kami menyerah? Tidak Pak, kami uber. Tapi ya Anda lihat, TV publik itu apa tugasnya? Mengedukasi. TVRI itu yang paling peduli dengan edukasi. Anda lihat programnya, Siapa Berani, ada Quiz A to Z, ada Mari Menggambar, ada Ayo Menyanyi, ada Buah Hatiku Sayang, parenting, ada Ayo Mengaji, ya, acara-acara yang inspirasi Pak. Ya, ada Cepat Tepat. TVRI to inform, memberikan informasi. Anda lihat, TVRI informasi beritanya kan sangat netral, nggak ada gosip, nggak ada fake news. Berita tentang duo semangka nggak ada Pak. Nikita Mirzani nggak ada Pak. Betul-betul kita mengedukasi dan kita netral, independen, imparsial. Hanya yang dibutuhkan oleh masyarakat. No fake news, no hoax. Dan tiap kali ada bencana, TVRI terdepan. Karena hanya TVRI yang bisa bersiaran langsung dari 30 lokasi di Indonesia. Ya, karena kami punya 30 stasiun termasuk Papua Barat. To entertain. Entertain pun kami menghibur yang sehat Pak, yang mengedukasi. Anda tidak akan menemukan drama istriku ternyata pelakor, nggak ada Pak. Yang ketawa nonton tuh artinya. Cara kami sedang rencana menghidupkan lagi Lost Man sebenarnya. Ya, Keluarga Cemara. Itu TVRI itu saya lagi mimpi membuat Rumah Masa Depan, bekerja sama dengan Balai Pustaka menghidupkan lagi Siti Nurbaya, Sengsara Membawa Nikmat. Ya, itu TVRI itu domainnya. Nggak bisa asal loh. Dan ekspektasi publik masyarakat itu ternyata sangat memimpikan TVRI comeback. Begitu saya dilantik itu, waduh, ucapan selamat luar biasa. Tokoh-tokoh masyarakat hebat-hebat datang menyaksikan pelantikan saya. We have hope. Ya, sekarang dipecat. Next.
Ini saya belajar dari Pak Yonan tentang leadership. Seminggu setelah saya dilantik, saya kontak seorang teman, satu alumni dengan saya di STAN. Dia waktu itu adalah deputi di SKP Migas, namanya Pak Lior Setang. Saya bilang, bro, gue mau ketemu Yonan dong, gue mau belajar. Yonan dengan saya kan sama-sama akuntan, Pak. Saya diajak sharing session yang dilakukannya di SDM. Saya bilang, Pak Yonan, saya pengen tahu dong, bagaimana dulu Bapak bisa mentransformasi KAI yang berjilid-jilid orang. Nggak bisa, Pak. Kita nggak bayang dulu kita bisa menertibkan orang kalau lebaran itu nggak naik melewat jendela gitu, ya kan? Calo di mana-mana. Dulu kan untuk menertibkannya kan gila-gilaan kan. Menertibkan orang supaya tidak duduk di atas atap itu aja kan, Pak. Dipasang paku, orang Indonesia dudukin paku. 1001 malam aja lewat tuh, Pak. Dipasang setrum, yang masang takut sendiri kalau mati. Pak Yonan dengan cara yang sangat luar biasa dijadikannya kayak orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk, jual tiket online melalui supermarket. Luar biasa. Saya bilang sharing dong. Dan Pak Yonan mengatakan, brother, salah satu rumusnya. Pak Yonan mengatakan, ini leadership, Pak. Leader has to be seen. Bahwa pemimpin era ini harus terlihat. Pak Yonan mengatakan kepada saya, Pak Ilmi ngerti nggak? Saya hampir 3 tahun mimpin KAI, tidur di rumah itu cuma 100 hari. Kan Pak Yonan dulu tidur di kereta, tidur di peron, dia bersama karyawannya. Itu yang kami lakukan, Pak. Itu yang kami lakukan. Tidak zamannya lagi sekarang leader itu yang ngomong talk, yang tidak walk the talk. Omongan dan perbuatannya beda, nggak bisa. Kita harus memimpin dengan contoh. Lead by action. Itu adalah value yang saya dapatkan dari Brother Ignatius Yonan. Ya, tepuk tangan. Beliau pernah menjadi Menteri Perhubungan. Ya betul ya. I learn a lot from him, terutama di bidang ini. Saya membuat agar semua karyawan merasa terlibat. Saya sentuh, Pak. Saya dekatin. Saya hari ini aja karena mau ke hotel mewah dan nanti siang saya dipanggil DPR, saya pakai jas. Saya sehari-hari kerja, Pak, very casual. Saya pakai sepatu kets. Jumat itu saya minta, teman-teman TVRI pakai jeans saja. Ini serius banget, pegawai negeri banget, kayak kantor kelurahan. Ini kan industri kreatif. Ya, saya bajunya biasa aja, saya pakai seragam, pakai logo TVRI, Pak. Karena saya bukan dirut lagi, nggak saya pakai pagi ini. Pokoknya kami makan bareng, duduk di bawah, Pak. Saya belikan mereka nasi goreng, bedanya cuma di karet doang. Saya nggak tahan pedas, karetnya 1, mereka ada yang 2, ada yang 3. Saya turun langsung, saya coach mereka langsung. Presenternya saya ajarin, Pak. Begini loh jadi presenter. Nggak boleh salah nyebut. Cara pakai jas saja saya ajarin, nanti saya akan lihatin, Pak. Ya, saya melakukan supervisi ketat. Yang salah saya panggil, saya tegur. Ya, next. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel Bibit Sukses. Sehat selalu, salam sukses untuk Anda dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Semoga Tuhan memberkati Anda. Saya melakukan reward and punishment, walaupun dalam kepegawaian negerian, birokrasi susah banget. Ya, dilakukan apa? Kalau reward itu, kalau yang bagus saya promosikan. Saya ajak capacity building ke luar negeri, supaya mereka belajar dan belajar. Ya, punishment agak susah, Pak. Ya, dicari-carilah. Ada yang kita geser, ya, ada yang saya pindahkan. Walaupun bermasalah juga nih, Pak. Terus saya meruntuhkan tembok pemisah milenial dan kolonial. Di beberapa stasiun banyak sekali senior-senior yang tidak memberikan tempat kepada milenialsnya, anak-anak muda untuk berkembang. Itu yang saya sabarkan. Pak, kasih kesempatan dong anak muda, Pak. Bapak udah tinggal setahun pensiun, banyak-banyak ke masjid lah. Zikir gitu, Bapak. Kasih kesempatan. Tapi dengan cara bercanda nih, Pak. Dan yang milenial saya motivasi. Kita kejar yang lain. Kalau kita mengejar TV-TV lain di depan kita harus bekerja lebih keras. Kita harus bekerja lebih giat. Kita harus bekerja lebih kreatif. Walaupun tukin belum turun, walaupun anggaran kita kecil. Dan saya turun langsung. Saya memberikan contoh, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ke daerah, Pak, nggak pernah saya mau dibayarin oleh kepala stasiun. No, saya yang bayarin mereka. Saya harus memberi contoh. Ya, gaji udah nggak banyak, Pak. Saya hitung pengabdian, country goal, dan ibadah. Ya, jadi itu yang kita lakukan, dan direksi lain juga melakukan hal yang sama. Saya bertemu dengan mereka, saya ajak dialog mereka, ya, mulai dari karyawan. Ini presenternya saya ajarin langsung. Hati-hati loh, TVRI itu. Dan keren-keren loh, Pak, mukanya, Pak, udah milenial. Saya sebel banget waktu itu ada dokter dari Denpasar gitu.
mengatakan, oh TVRI itu programnya, beritanya bagus-bagus. Sayangnya dia bilang penyiarnya tua-tua. Ya, mungkin dia nontonnya zaman Anita Rahman kali. Banyak orang Pak, lama nggak nonton TVRI, komentar. Saya bilang, ibu udah lama nggak nonton kali ya. Saya kasih tahu ke mereka. Karena saya kan pensiunan presenter Pak. Ya, saya ajarin mereka. Pronunciation nggak boleh salah. Apalagi kita dapat Liga Inggris sekarang ya. Apalagi kita dapat Liga Inggris. Jangan menggampangkan bahasa. Saya nggak mau salah sebut tuh. Manchester, iya betul Manchester. Tapi Leicester bacanya Leicester Pak. Oh iya, bacanya Leicester. S-nya nggak dibaca. Norwich itu bacanya Norwich. West Bromwich Albion bacanya West Bromwich. Orang GMT aja bukan Greenwich Pak, bacanya Greenwich. Hati-hati loh. Jangan meremehkan bahasa Inggris sekalipun, apalagi bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol udah tahu ya. J jadi H. Julio Iglesias. Malah ada pemain Kolombia namanya James Rodriguez. Bacanya James Pak. Ya, G dibaca H. Angel Maria. David De Gea. G dibaca H. Ya, itu saya detail Pak. Double L dibacanya Y. Ya, Iker Casillas. David double L, Bia, bukan David Pila, apalagi Pila. Nah itu yang di puncak itu Pila gitu. Saya detail Pak. Tiap kali dia yang salah sebagai kamu ngomong apa tadi? J dibaca H. Ya, makanya ada penyanyi Indonesia di blacklist masuk ke Spanyol. Anda tahu siapa? Jaja Miharja. Please welcome Haha Miharja. Oh siapa tuh? Begitu keluar, apaan tuh Jaja Miharja? Lorente double L bacanya Llorente. Apalagi Perancis. Aduh Pak. Ya, Perancis lebih gila lagi tuh bahasanya. Nggak boleh salah tuh. Jacques bacanya, bukan Jacques. Jacques. Jean itu bacanya Jean Rousseau. Nggak boleh salah. Cristiano Ronaldo. Bagaimana mau bacanya? Yang betul? Yang betul nih. Ada yang tahu? Cristiano Ronaldo. Yang betul ada tahu apa? Cristiano Ronaldo. R dijadiin H. Karena dia adalah orang Portugis. Jose Mourinho. Salah kalau dipanggil Jose. Kenapa? Karena dia adalah orang Portugis. J tetap J. NH dibacanya Nye. Jose Mourinho. Detail Pak. Cara mereka berpakaian, ini udah betul semua nih Pak. Saya udah bilang berpakaian kayak jas ya. Ini yang saya lakukan. Waduh sekalian, ini cuma pengetahuan aja. Standar internasional. Dan TVRI betul sekali karena saya awasin. Kalau Anda pakai, ini disebut dengan single breast. Yang kancingnya di tengah. Kalau berdiri, kancing paling bawah harus dibuka. Like this. Anda tidak boleh kancing dua-duanya. Kalau tiga, tetap yang paling bawah dibuka. Yang nggak boleh dibuka itu resleting. Ya. Serius banget lu. Dan kalau duduk, buka. Jadi kalau Anda duduk dalam keadaan kancing tertutup, itu salah Bapak-Ibu sekalian. TVRI udah benar semua Pak. Saya ajarin. Kalau yang salah saya panggil Pak. Saya panggil, kamu gak ingat ada pesan saya? Saya beruntung Pak, meninggalkan presenter TVRI dalam keadaan yang sangat luar biasa spirit mereka sekarang ya. Dan saya sebulan setelah saya jadi dirut, saya menawarkan program kepada Menteri Pariwisata waktu itu, Arif Yahya. Wah, saya bikin kayak My Trip, My Adventure, saya bikin macam-macam judulnya Pesona Indonesia 5. Dia bilang apa? Pak Dirut, saya kan tahu, kalau you sih kita udah tahu semua lah, orang kreatif. Pernah jadi IO, opening closing SEA Games, 2 pon, karyanya mungkin ratusan betul ya? Iya Pak, cuman ide is ide, idea is idea. Yang lebih hebat itu adalah eksekusi. Saya tidak percaya tuh teman-temanmu itu, anak buahmu bisa mengeksekusi idenya Pak Dirut. Betul juga kan? Pak, saya adalah orang kreatif. Ide itu kadang-kadang 10%, 90%-nya adalah eksekusi. Arif Yahya memberikan pelajaran penting dalam transformasi TVRI untuk strategi SDM. Apa yang dia katakan? 1, boleh dengan to build, dibangun Pak. Karyawan itu diajarin capacity building. Tapi it takes time, butuh waktu. Bapak kan perlu percepatan. Nggak mungkin nunggu mereka pintar baru produksi, betul kan? Dan kadang-kadang apalagi mapping karyawan kita Pak. Begitu dia udah pintar, pensiun. Strategi kedua, kalau nggak bisa to build, to hire. Jadi kami melakukan capacity building untuk karyawan, tapi kami juga melakukan to hire. Kami panggil orang-orang luar, budgetnya kecil banget Pak. Kami rekrut beberapa staf ahli namanya, gajinya cuma 10 juta. Orang-orang hebat, profesional yang di luar gajinya berlipat-lipat. Tolong kau bantu dulu abang kau ini. Ya, APNI juga melakukan hal yang sama, direktur program. Adalah orang-orang yang dulu kami bantu Pak dari awalnya Pak. Mereka itulah menjadi cikal bakal. Tolong kau ajarin teman-teman TVRI. Kami melakukan proses pencangkokan gitu Pak. Kau ajarin. Anda lihat karyanya nanti. Saya akan tontonkan Jelajah Kopi. Kalau to hire,
Nggak bisa juga, karena budget kami terbatas, kami melakukan yang ketiga, kolaborasi. Kalau kalian itu tidak dimiliki oleh teman-teman TVRI, baru kami melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Harapannya terjadi transfer of knowledge, termasuk siapa berani yang sekarang dituduhkan itu. Saya kasih donasi 0 rupiah, nggak perlu bayar copyright-nya, IP-nya ke saya serahkan kepada APNI untuk berproduksi, yang memproduksi TVRI Pak. Tetapi kan ada skill-skill tertentu yang TVRI nggak punya. Misalnya apa? Buat soalnya, ya mengatur yelnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang kita lakukan Pak. To collaborate, kolaborasi. Akhirnya teman-teman TVRI menjadi pintar. Nomor 4, kalau nggak bisa juga, buy, beli. To build butuh waktu, to hire ada handicap, to collaborate juga ada batasannya, to buy. Beli aja program dari luar. Kan TVRI kan punya juga kewajiban untuk menghidupkan PH. Salah satu yang kami beli itu adalah Discovery. Ada yang nonton Discovery? Banyak sekali di sini ya, Ibu ya. Sangat edukatif. Mahal? Kagak tuh, cuma $800. Di kurs 12 juta Pak. Kalau buat sendiri mungkin 40-50 juta pun belum tentu selevel Discovery. Dan ini kerjasama Bu. Karena program TVRI pun yang bagus-bagus itu akan ditayangkan oleh Discovery di berbagai negara. Dan kami sedang merintis adanya joint production dengan Discovery. Saya terus melakukan lobby dan approach. Semua saya lobby Pak. Pemerintah, DPR, pengusaha, KL, BUMN, media, universitas, internasional. Bertahun-tahun TVRI tidak aktif di dunia internasional, dan saya aktif karena dewa saya meminta harus go internasional. Mereka di visi misi yang mengatakan TVRI harus menjadi world class public broadcaster. Begitu saya nyemplung Pak, saya paparan, saya diundang mungkin hampir tiap bulan Pak, kalau saya bisa penuhi Pak, untuk menjadi speaker. Dan momen itu saya pergunakan juga untuk minta bantuan hibah program. Banyak sekali TVRI, karena budgetnya kecil. Budget kami program itu cuma 120 miliar, 130 miliar setahun. TV swasta ada yang di atas 2 triliun. Cuma 2 minggu, 3 minggunya TV swasta doang. Untuk mengurangi rerun, saya harus banyak mencari akal. Kalau Ibu nonton acara animasi kami, semuanya hibah tuh Bu. Badan Amu Kadet, Apu, Train, Panda Funfair. Ya, semuanya adalah hibah. Alhamdulillah. Ya, nih saya lobby semua Pak. Saya dipanggil presiden, bertemu wapres, ketemu Mensesnek. Saya tampil di internasional. Saya jualan jelajah kopi. Ini CEO-nya KBS. Saya lagi merayu drama Korea. Namanya Sung Dong Yang. Ya, saya tampil Pak di Seoul. Anda lihat, saya tampil di Askabat di EBU. Saya menjadi pembicara utama. Super panel namanya. Ya, saya diundang ke Iran. Oh, Anda jangan meremehkan Iran. Negara dengan industri perfilman dan TV terbaik kedua setelah Hollywood itu adalah Tehran, Iran. Oh ya, wah, film mereka banyak menang Oscar. Saya tampil di Roma, saya tanda tangan dengan China Media Group. Kontan bilang, dana minim TVRI cari kerjasama program gratisan, malu kagak. Nggak punya duit, lo gengsian, selesai hidup lo. Apalagi mahasiswa STAN itu terbiasa gratisan. Disuruh bayar dikit aja ribut Pak, hitungan Pak. Saya juga melakukan memotivasi. Saya jadi motivator Pak. Di TVRI saya jadi motivator. Saya jadi anchor. Saya datangin mereka, motivasi. Ayo kita kejar, ayo kita bangkit. Mari orang-orang tua itu saya bilang, Pak, seneng kan Pak? Kalau Bapak pensiun dalam keadaan TVRI tidak lagi dihina-hina orang. Ayo kita lakukan. Bangkit mereka Pak, bangkit ya. Saya capacity building. Banyak sekali bantuan juga dari TV-TV publik yang saya datangin Pak. Jadi kerjasama internasional itu ada juga capacity building. Terus kami mengaplikasi teknologi terbaru. Bapak kalau nonton beritanya TVRI ada QRC ya, Quick Response Code. Tinggal Bapak pindah aja, pakai handphone Android maupun iOS, itu akan dapat informasi. Kalau kemarin informasi tentang cuaca dari BMKG, sekarang informasi tentang corona, penyebarannya di mana saja. Gila, kami mengaplikasi. Corona diributin, padahal udah masuk dari dulu Indonesia ya, zaman Corolla, Presiden. Dan kami, karena duitnya ada banyak, kami melakukan kolaborasi Pak. Kementerian, ini Kementerian Perhubungan aja belum banyak kerjasamanya dengan TVRI. Ya, awarding itu di TVRI, keren Pak anak-anak bikinnya sekarang. Ya, next. Nomor 5, rebranding. Ya, rebranding menjadi bagian yang paling penting dari transformasi TVRI. Bukan sekedar ganti logo. Dengan rebranding, kami mengganti spirit, mengganti culture, dan membuat trust masyarakat
itu menjadi makin percaya kepada TVRI. Anda lihat rebranding TVRI 29 Maret 2019. Ini logo lama, mainkan. Media pemersatu bangsa. Kami sangat concern dengan nilai-nilai kebangsaan. Kami mempersatukan. Ingat zaman Pilpres, Indonesia terbagi dua ya. Ada cebong, ada kampret. Kami berdiri di tengah, Pak. Menyatukan. Itu yang saya tadi diundang ke Korea. Bagaimana mungkin Indonesia yang kemarin terpecah itu ya bisa tetap bersatu. Sekarang kita aman-aman aja, Pak. Ya, malah Pak Prabowo ada di kabinet ya. Hebat orang Indonesia, dan TVRI itu melakukan peran itu. Ya, kenapa warnanya biru tua? TVRI sebagai TV publik itu harus netral, independen, imparsial, tidak boleh memihak. Itu warna insya Allah tidak terasosiasi ke partai politik manapun. Ada bulatan, itu dunia. RI-nya di tengah, itu menyampaikan bahwa Indonesia adalah bagian dari dunia. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, awal tahun ini ya TVRI akan bersiaran dunia, namanya TVRI World, menggambarkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia. Ini Pak, ini channel Sting yang bikin teman-teman TVRI Pak. Channel Sting itu adalah peralihan antar program, mainkan, yang membuat teman-teman TVRI. Nggak ada laler lagi Pak. Banyak sekali kami menggunakan ya, ini ya berikutnya. Banyak sekali kami menggunakan warna biru seperti logo kami. Karena biru itu adalah lautan. Laut itu adalah pemersatu bangsa, bukan pemisah. Sangat relevan dengan program tol laut. Ya dok, Kementerian Perhubungan. Ya, Anda lihat nih yang berikutnya Pak. Ini. Dan ini dampaknya luar biasa untuk ke karyawan Pak. Mereka punya spirit baru, culture baru. TVRI itu dituduh banyak sekali asing. No, acara asing kami tidak sampai 10%. Cuma Liga Inggris, Discovery, film-film animasi. Kami itu bersiaran pusat itu 8.000 jam satu tahun Pak. Acara asing kami tidak sampai 1.000 jam. Apalagi daerah. Daerah kan bersiaran 4 jam sehari. 4 jam kali 30 kali 365 hari. Itu dapatnya sekitar 42.000. Semuanya tentang Indonesia. Lokal. Kalau Anda ke Jogja, ada acara lokal kami judulnya Angkringan Tanggur Jenggrek. Bahasa lokal Pak. Tradisi lokal. Kalau Anda ke Palembang ada Dul Muluk. Kalau Anda ke Kalimantan ada Madihin. Kalau Anda ke Sumatera Barat ada Randai. Hanya TVRI yang peduli dengan budaya Pak. Ya, Anda lihat spirit itu. Jadi kalau kami dibilang terlalu asing, no. Dan sejak kapan kita anti asing? Dari dulu TVRI itu ada program asingnya. Bukankah Anda tergila-gila dengan Osin, dengan Little House on the Prairie, ya kan, dengan Perfect Strangers, Eskrava Isaura, Hunter, Didi Mekol. Dan Piala Dunia itu dari dulu TVRI tayangkan. Dan dulu ada Liga Jerman di TVRI itu. So what gitu loh. Tidak ada satupun TV yang mengharamkan acara asing, termasuk di Amerika sekalipun. Amerika sekarang diserbu oleh drama Korea Pak, sama K-pop. Ya, Anda lihat bagaimana kami mengaplikasikan budaya itu di siaran-siaran kami. Anda lihat ini TV Jogja, TVRI Jogja. Anda lihat nggak ada yang muda Pak. Oh. Di mana milenialnya? Inilah TVRI Pak, 72% kolonial, tapi kami tidak ketinggalan zaman. TVRI Jogja itu nomor 7, nomor 8 di antara 15 stasiun yang bersiaran di Jogja.
Word, Pak. Ada namanya Beteng Rotterdam, ketoprak, Pak. Ya kalau ada di Jawa Timur ada Depot Kiron. Wah, keren, Pak. Saya aja ketawa, Pak. Itu yang kita biarkan. Saya waktu ngomong di Jepang kemarin, saya minta ngomong itu. Hey, you know, Indonesia having 17,000 islands. Dan kita mempunyai 1.300 ethnic group dan 800 bahasa. Tapi kita bersatu. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tapi 30 stasiun daerah kami biarkan untuk menggunakan bahasa daerahnya, mengangkat kelokalannya supaya tidak punah. Semua tepuk tangan, Pak. Orang dengar, ada 1.300 ethnic group, iya. Anda kalau ke Palembang mungkin ada 50 bahasa ya. Dan kita hidup damai lah, Pak. Ini Pak, acara 1 bulan saya menjabat langsung buat ini. Kami siaran live malam tahun baru 7 jam dari 3 lokasi. Hanya TVRI yang bisa, Pak. Dari Ambon, dari Bali, dan dari Jakarta. Dan laporan dari berbagai tempat. Dan untuk pertama kali TVRI tahun lalu mendapatkan Panasonic Award. Tidak pernah kejadian, Pak. TVRI dapat Panasonic Award. Lambang supremasi tertinggi dalam dunia televisi. Kalau saya udah dapat 22 sendiri, Pak. TVRI akhirnya dapat. Itu pun karena saya ada di situ barangkali. Ya, dapat ada Malik Award, Pak. Nih, Pak, karyawan kami, Pak. Ini lengkap, Pak. Ini Ambon, ini Teguh Fajri. Ada satu lagi, Sofi Vanumbi, Pak. Orang Papua. Saya pindahkan dari Papua ke sini. Saking excitednya, Pak. Rambutnya dia lurusin. Saya bilang, saya perlu keriting itu. Oh, siapa dir? Seminggu dia udah keriting lagi. Karena TVRI harus beragam, Pak. Menggambarkan seluruh suku, seluruh agama. Ya, that's Indonesia. Dunia dalam berita. Wah, dikira masih Sasili Rais apa? Saya kembalikan, Pak, Dunia dalam berita ke jam 9 dengan tune yang sama. Kita dengerin tune-nya ya. Asik. Yang senyum-senyum ingat masa lalu ya. Ini kan bagian paling penting. Top of mind. Sebutkan acara TVRI paling top Dunia dalam berita. Dulu jadi time signal ya, Pak. Kalau teng teng teng, Anda lagi wakuncar aja, camar keluar nggak? Calon mertua, apalagi martabak yang Anda beliin udah habis. Pulang, Pak. Anak-anak udah harus tidur, kami kembalikan, Pak. Dengan tune yang sama, cuman di aransemen. Dan penyiarnya luar biasa, Pak. Ini Mila Aswan, salah satu presenter kami yang paling terkenal. Jomblo lagi. Apa maksudnya? Pak sekalian, saya sangat terharu. In less than 2 years, tiba-tiba TVRI yang dulu dihina, tidak ditonton, acaranya tidak kreatif, tiba-tiba kami memenangkan Piala Presiden ya untuk dokumenter panjang terbaik. Judulnya Jalja Kopi. Kita tonton yuk. Insya Allah program ini akan tayang di berbagai negara dunia melalui distribusi Discovery, Bapak Ibu sekalian. Kopi menduduki posisi yang sangat penting bagi diplomasi dan perdagangan Indonesia. Walaupun kita eksporter terbesar keempat setelah Brazil, Kolombia, dan Vietnam, tetapi kopi Indonesia itu signature. Tiap daerah punya kopi dan beda-beda. Kopi termahal, kopi termurah, Indonesia kan termahal, kopi luwak. nya luwak, mahal banget. Yang paling murah Anda tahu? Kopi paste. Kami juga melakukan kopi paste. Ini adalah program pusat, Pak, yang kami bikinkan master untuk dicontoh oleh daerah. Ternyata orang Indonesia itu asal diberikan contoh, mereka bisa mengkopi kadang-kadang lebih baik. Anda lihat ini produksi Sulbar. Mana orang Sulbar sini? Ada ya? Mamuju, maju mundur jurang. Saya kesana tuh. Saya nyetir kiri kanannya jurang, sangat mengerikan. TVRI-nya luar biasa, Pak. Itu tipe C, pegawainya cuma 56 orang, mereka menjuarain kompetisi internal
program TVRI, namanya Gatra Kencana. Kepala stasiunnya muda, yang dulu kami didik Jakarta dan sekarang dia menjadi kekuatan terbesar. Anda lihat, ini saya tayangkan di Jepang, orang bengok. Dia cerita tentang tradisi yang namanya seorang dukun yang menjagain mayat yang meninggal di Toraja. Kan nunggu waktu tuh, nunggu kerbau-kerbau dikumpulkan, nunggu seluruh keluarga siap baru. Kan dia dimumi, habis itu dijagain oleh seorang dukun yang namanya Tomato Dangdi. Dan ini memenangkan festival film budaya se-Nusantara. Anda lihat karya dari Mamuju. Kesempurnaannya akan berakhir dengan kematian. Kematian selalu menyisakan rasa sakit. Sakitnya raga yang terpisah dengan roh, dan rasa sakit atas duka karena kepergian orang terkasih untuk selama-lamanya. Tuhan menciptakan manusia untuk berhikmat, menjalankan apa yang menjadi ketentuan langit dan barisan. Perempuan dianugerahi rasa cinta kasih yang lebih. Perempuan menjalani tradisi sepenuh hati, mengabdi pada yang maha. Mamuju Pak, Provinsi Baru, Sulawesi Barat. Tepuk tangan Pak. Ya, bukan itu aja Pak. 3 orang karyawan TVRI kami kirim berkompetisi ke kota Xi'an di Cina. Kota Xi'an itu yang ada terakota itu Pak ya. Itu adalah awal dari jalur sutra, Silk Road. 3 orang, 1 produser, 1 kameramen, 1 director untuk berkompetisi membuat film dokumenter. Menang Pak TVRI. Anda lihat karyanya, ya Anda lihat. A city that grows and develops from the remains of all centuries of ancient civilizations. Each corner of the city is decorated with artifacts from the past, as if it guides one back to the glorious golden age, a showcase of charms and beauty, and welcome visitors with enchantments. Xi'an now is continuously developing. Skyscrapers standing tall amongst the old tradition preserves in harmony. Become a bellwether of the ancient beauty, standing in elegance side by side with the modern metropolitan city. The silk has attracted people from the west to the east. The Shino silk continues to develop, change the world, and create a new civilization. Ini karya teman TVRI Pak. Voice overnya keren banget ya. Anda pikir bule, orang Semarang. Ngomong sehari-hari medok Pak. Namanya Mas Hari. Apa Mas? Iya Mas. Ngomongnya. Ya, luar biasa Pak. Saya aja kadang-kadang nangis loh Pak. Betapa cepatnya bertransformasi TVRI. Seperti betul-betul membangunkan singa tidur. Yang kami lakukan membimbing mereka, melakukan capacity building, memberi
Tuhan.